الواجبات في عبادته وتقواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya hormati, yang saya muliakan pengurus yayasan, kepala sekolah, para asatidz wal asatidzah, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, pengurus warga, RT RW, dan anak-anak sekalian, para santri yang saya sayangi. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, karena memang syukur adalah syarat di mana Allah akan menambahkan nikmat. Tapi kalau kufur nikmat, maka ancamannya azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur selalu ditambah nikmat. Kalau kufur maka azabku, kata Allah, pastilah sangat pedih. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa hijrah umatnya dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam, minasyirki ila tauhid, dari syirik kepada tauhid, wa minan nizamil kufri ila nizamil Islam, dari sistem kufur kepada sistem Islam. Jemaah rahimakumullah, tentu saja kita tidak lupa bahwa kejadian gempa telah menimpa negeri kita, terutama di wilayah Cianjur. Belum usai gempa Cianjur, sudah ada gempa lagi di Garut. Ya, yang di Cianjur itu belum selesai juga, gempa susulannya masih terus menerus, sehingga bangunan yang selama ini sudah rekat dengan gempa pertama kembali hancur karena gempa-gempa susulan. Di Garut juga seperti itu, sudah ada yang rontok, walaupun dampaknya tidak seperti di Cianjur. Dan kita baru pula mendengar dan menyaksikan di berita bahwa terjadi pula letusan, ya, apa namanya itu, awan panas dari Gunung Semeru di Jawa Timur yang telah menutupi banyak, ya, perumahan penduduk dan banyak sudah menyebabkan tanaman gagal panen karena tertimbun dengan abu vulkanik. Dan ini bukan yang pertama, tapi sudah yang kesekian kali. Apakah semua ini belum juga menjadi hidayah bagi kita? Belum juga menjadi mau'izah, pelajaran, ya, kenapa di negeri ini sepertinya tidak berhenti, terus menerus kita terancam dengan berbagai bencana ini. Semestinya setiap peristiwa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahkan Allah bertanya dalam surah Sajdah, awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Apakah tidak menjadi hidayah bagi mereka sudah berapa banyak kami meluluh lantahkan negeri-negeri sebelum menimpa mereka. Artinya kalimat sebelum menimpa mereka itu artinya mereka ini maksud mereka yang saat ini belum tertimpa, akan tertimpa, tapi bisa menghindar dari itu kalau menjadikan hidayah, menjadikan petunjuk, sehingga berubahlah manusia dari sisi akidahnya yang selama ini keimanannya belum utuh kepada Allah dan hari akhir, menjadi orang yang beriman sungguhnya. Yang selama ini ibadahnya masih kurang maksimal, lalu memaksimalkan
sedemikian rupa sehingga yang turun setelah itu adalah rahmat, ya. Tapi kalau bencana, musibah, bala demi bala terjadi dan belum juga menjadi hidayah, ya wallahu alam, kita tidak tahu setelah ini apa yang terjadi, ya. Fantazir innahum muntazirun, tunggulah kata Allah, tunggulah. Innahum, sesungguhnya mereka, muntazirun, orang-orang yang ngantri, orang-orang yang menunggu. Ngantri apa? Ya nggak tahu, ngantri gempa atau tsunami atau ngantri gunung meletus. Ibu-ibu lihat nggak itu rekaman gunung meletus itu? Ngeri nggak, Bu? Bagaimana ledakan dahsyat itu belum seberapa yang di Semeru itu belum. Belum, benar-benar tidak, ya. Tapi kita nggak bisa menghindar ketika itu terjadi. Nah, alhamdulillah belum ada korban dan mungkin semoga tidak ada korban. Kita tidak tahu kalau itu bukan letusan. Kalau letusan itu dia akan berdampak ke segala arah. Kalau disebut dengan letusan, jadi ini sekedar apa nih, luncuran awan panas aja, ya. Erupsi, belum erupsi katanya, belum, itu hanya awan panas. Dikoreksi erupsi itu oleh ahli profesor apa itu. Kalau dia sudah erupsi atau sudah ledakan, dia itu akan ke segala arah. Kalau dia cuma ke satu arah, aliran biasa, itu semburan awan panas. Kalau ibaratnya belum muntah, baru batuk dikit. Bagaimana kalau sudah memuntahkan lahar panas? Kita tidak bisa bayangkan. Nah, ini semua harusnya menjadi hidayah, pelajaran, nasihat yang paling berharga bagi setiap orang beriman. Jadi untuk merubah dirinya, hijrah, berpindah dari kondisi ke kondisi yang lain, dari kondisi yang tidak taat kepada taat, kondisi yang melampaui batas kepada selalu berada di jalur dan batasan yang telah Allah tetapkan, hukum-hukumnya, syariat-syariatnya. Nah, ini sebagai peringatan bagi kita. Dan kajian kita sekarang adalah tafsir surah An-Nazi'at, ya. Itu juga tidak lepas dengan hal tersebut, ya. Kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat 9 dan sekarang kita mulai ayat 10. Habis tema ini untuk tema awalnya sampai 14, itu tentang sumpah Allah pada malaikat, lalu jawab sumpahnya terkait dengan hari kiamat dan kejadiannya sampai ayat 14. Nanti ayat 15 dan seterusnya adalah contoh bagaimana contoh manusia yang paling beriman pada hari kiamat dan manusia yang paling ingat dengan hari kiamat. Kita ambilkan dua tokoh, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan lawannya Fir'aun, ya, di ayat 15 dan seterusnya. Jadi sekarang kita selesaikan dulu tentang kejadiannya, bagaimana respon orang kafir terhadap hari kiamat. Ayat 10. Silakan yang ada Al-Quran buka surat An-Nazi'at surat 79 ayat 10. Atau yang ada Al-Quran di HP-nya, bukalah aplikasi HP. Antum yang tidak buka HP, yang tidak buka Al-Quran, terus saya berhusnuzon karena sudah hafiz semua, ya. Tolong buka dulu baterainya baru kan. Silakan, sudah ayat 10. An-Nazi'at ayat 10. Kita baca dulu ayat 10 sampai ayat 14. Wahid isnan thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
yaquluna, mereka berkata. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy itu merespon informasi dari Nabi Muhammad terkait hari kiamat. Apakah inna, sesungguhnya kami, lamardudun, pastilah akan benar-benar akan dikembalikan fil hafirah, seperti kehidupan semula. Setelah kiamat itu nanti kami akan dibangkitkan lagi seperti hidup di dunia. Aidza kunna 'idzaman nakhirah, apakah apabila kunna 'idzaman, kami sudah mati dan sudah menjadi tulang belulang, nakhirah, tulang belulang yang sudah hancur lebur ini akan kembali semula. Qalu, mereka berkata lagi, tilka idzan karratun khasirah, ya peristiwa itu, ya idzan kalau begitu, karratan khasiratan, pengembalian yang sangat merugikan. Fa inna ma hiya zajratu wahidah, maka sesungguhnya kata Allah, dia peristiwa berbangkit itu zajratu wahidah, peristiwa yang amat gampang, sekali tiup saja. Fa idahum bisahirah, maka tiba-tiba mereka sudah berhimpun di padang mahsyar, dibangkitkan di mahsyar. Ibu dan bapak sekalian, ini adalah respon orang-orang kafir setelah Allah menyampaikan peristiwa tiupan sangkakala pertama dan kedua, dan bagaimana kondisi manusia. Disebutkan ayat ke-6-nya, yauma tarjufur rajifah, ada hari itu ditiupkanlah sangkakala yang pertama, hancurnya bumi, ya, dan alam semesta ini. Ya tasba'uhar rajifah, diikuti tiupan sangkakala kedua, yaitu berbangkitnya mereka yang sudah dimatikan. Jadi tiupan sangkakala pertama mematikan semua yang hidup, manusia mati, jin mati, malaikat mati, tumbuhan mati, hewan mati, semuanya mati dan alam semesta hancur lebur. Lalu tiupan kedua, ya tasba'uhar rajifah, bangkitlah semua yang dibangkitkan, yang tidak dibutuhkan tidak dibangkitkan. Yang dibangkitkan adalah yang akan dihisab, yaitu manusia, jin. Sedangkan hewan hanya untuk sebagai contoh, nanti beberapa dibangkitkan, setelah itu dikembalikan jadi tanah. Para malaikat yang bertugas saja, tapi manusia semuanya, jin semuanya, untuk apa? Untuk dihisab, untuk dipertanggungjawabkan amal perbuatannya. Nah, ketika itu maka manusia sangat ketakutan, ya. Hari itu semua jantung, semua hati penuh ketakutan, ya. Absaruha khasyah, pandangannya tidak menentu, pandangannya tidak tentu arah, ya, karena saat itu kondisi sangat panik. Nah, peristiwa seperti ini digambarkan Quran begitu rupa menjadi olok-olokan orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir. Apa kata mereka? Yaqulun, mereka terus-menerus mengolok-olok dengan berkata. Yang diolok siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Inna, apakah sesungguhnya kami lamarduduna fil hafirah, akan benar-benar dikembalikan seperti kehidupan semula, seperti di dunia. Ya Muhammad, kami nanti mati, lalu daging-daging kami sudah jadi tanah, tulang-tulang kami sudah hancur, lalu kami akan dikembalikan lagi seperti semula kayak gini. Aduhai, sudah tidak masuk akal, ya, engkau gila ya. Sampai-sampai dia mereka menyebut Nabi itu gila. Bahkan mereka membuktikan dengan mengambil tulang belulang dari kuburan yang sudah ratusan tahun, yang sudah dikubur 400 tahun yang lalu. Mereka ambil tulang yang sudah rapuh, kemudian kembali menghadap Nabi Muhammad. Mereka bilang, ya Muhammad, ini katamu akan kembali lagi. Akhirnya mereka remukkan tulang-tulang itu sampai menjadi debu, dihembuskan di depan Nabi. Engkau gila ya, ini hidup kembali, mana mungkin yang sudah hancur lebur begini akan kembali hidup, ya, nggak masuk akal.
Nah, orang-orang kafir justru tidak percaya dengan hari berbangkit karena tidak menggunakan akal. Tapi mereka menuduh Nabi Muhammad yang tidak berakal. Padahal fenomena alam semesta ini menunjukkan kembalinya yang mati hidup kembali. Mas kalian, banyak peristiwa antum makan buah lalu tidak hidup kembali, buah itu sudah mati, bijinya pun sudah tak berdaya, nggak ada harganya, lalu dibuang oleh manusia. Tahu tidak, ketika dibuang ke tanah, lalu dia kena air kehidupan, akhirnya biji itu menumbuhkan tunas yang baru. Bukankah itu peristiwa yang terjadi pada semua buah, semua tumbuhan? Bahkan lebih hebat lagi dan dahsyat sekarang ini temuannya bukan hanya dari biji, dari batang yang sudah lagi hidup dipotong, disatukan dengan batang lainnya yang juga dipotong, tapi dari yang hidup tidak dicabut, disatukan, namanya stek, lalu hidup kembali. Bukankah setelah dipotong itu dia mati sebenarnya, lalu dia bisa tumbuh, bahkan menghasilkan buah yang diinginkan. Disteklah dari pohon yang buahnya jelek, distek dengan pohon yang buahnya bagus. Pohon yang buahnya jelek dari batang sampai akar, pohon yang buahnya bagus dari sambungannya sampai dahan. Pohon yang berbuahnya buah yang sama, panennya setahun, distek dengan pohon yang sama, panennya 4 bulan. Pohon yang kalau berbuahnya sangat tinggi sekali, ya, distek dengan pohon yang baru pendek sudah berbuah banyak, sehingga ketika dia distek menghasilkan pohon yang berbuah sangat bagus, kemudian pendek, ya, pohonnya pendek, tidak terlalu tinggi untuk memanjatnya, kemudian hasil buahnya yang terbaik, dan dia bisa panen bukan sekali setahun tetapi sesuai dengan yang di atasnya, yang di stek di atasnya itu bisa manusia lakukan. Sedangkan manusia ini hanya mengandalkan otaknya belaka, kemampuan sainsnya, penelitiannya, lalu orang percaya karena lihat buktinya. Nah, sebenarnya manusia itu adalah bukti bahwa mereka itu sendiri adalah bukti bahwa berbakti itu pasti. Diri kita ini adalah bukti, karena itu disebut ayatullah, ayat-ayat Allah. Manusia, tumbuh-tumbuhan, bintang-bintang, semuanya ayatullah, ya, semuanya ayat-ayat Allah. Tapi disebut ayatullahil kauniyah, ayat-ayat yang tercipta. Sedangkan yang kita baca setiap hari itu ayatullahil qauliyah, ayat-ayat qauliyah yang diucapkan dalam firman Allah. Antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah itu tidak ada pertentangan, pastilah selaras, pastilah sejalan, dan banyak bukti-buktinya kita saksikan, ya, kejadian di alam semesta ini selalu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam ayat-ayat yang tertulis, ya, firman Allah SWT dalam Al-Quranul Karim. Tapi mereka dengan muka mengejek, menghina Nabi, ya Muhammad, ini katamu akan hidup kembali, mustahil. Bahkan sampai kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lebur, engkau katakan akan kembali hidup lagi, mustahil. Dan beginilah dakwah para nabi, Bapak sekalian, selalu dihina, ya, para nabi dihina. Nabi Nuh dihina. Kalau Nabi Nuh dihina bukan sekali, bukan 2 kali, 950 tahun. Tidak ada yang menyambut dakwah beliau. Bahkan menyambit ada yang menyambit, bukan menyambut. 950 tahun mereka syirik, menyembah berhala, ya. Faqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi nama berhala mereka itu Wad, Ya'uq, Yaghus, Wa', Nasr. Persis kayak kaum jahiliyah Arab itu punya berhala Ladda, Uzza, Manat, dan Hubal. Kaum Nabi Nuh juga begitu. Nabi Nuh diejek. Bahkan yang paling menyakitkan, kalau diejek orang lain biasa, Bu. Perjuangan, Pak, diejek orang biasa. Lah ini istrinya sendiri, anaknya sendiri ikut barisan orang-orang yang mengolok-olok Nabi Nuh. Ya kan? Nabi Ibrahim juga, ya, walaupun beliau berdalih melawan kaumnya dengan logika yang kuat bahwa Tuhan tidak mungkin diciptakan, Tuhan itu menciptakan,
dengan hujah yang sangat terang, tapi kaumnya tetap menolak. Bahkan yang menolak bukan orang jauh, ayah kandungnya sendiri, ya, bahkan memproduksi berhala yang disembah oleh kaumnya. Semua nabi diejek, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nggak jauh-jauh, paman-pamannya sendiri yang menentang, bukan hanya mengejek, bahkan menyusun siasat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah dakwah. Dan memang beginilah Bu, kadang-kadang bahwa sekalian kita berdakwah, para ulama kita, habaib itu diejek, bahkan belum apa-apa dituduh, ditangkap, masuk penjara. Padahal mereka tidak ngapa-ngapain. Mereka tidak pernah korupsi uang negara. Mereka tidak merugikan siapa-siapa. Mereka ingin masyarakat ini selamat, ya, tercerahkan dunia dan akhirat. Tapi mereka dituduh sebagai pengkhianat sebuah bangsa, ya. Nah, Nabi Muhammad tidak lepas dari itu. Beliau diolok-olok. Ya Muhammad, kalau engkau katakan kami semua akan bangkit lagi, engkau telah gila. Tidak benar. Bahkan mereka berkata, misalnya ini disampaikan Allah dalam surah Al-Anbiya, hanya para nabi. Dalam ayat kelima, bahkan mereka merespon kata Allah, bal qalu adghasu ahlamin bal iftarah bal huwa syairun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Nah, ini tantangan mereka kepada Muhammad. Tidak beriman mereka, bahkan mereka berkata adghasu ahlam, Muhammad telah mengalami mimpi-mimpi yang kacau balau. Dia sampaikan sesuatu, dia sampaikan katanya ayat Allah, dia sampaikan dari Allah, padahal dia menyampaikan mimpi-mimpinya yang kacau balau. Karena hidupnya gelisah, mimpi buruknya itu dikatakan sebagai wahyu Allah. Kiamat itu mimpi buruknya, kejadian setelah kehidupan setelah kematian itu mimpi buruknya disampaikan kepada kita. Bariftarah, bahkan Muhammad itu mengarang-arang, membuat-buat sesuatu yang dia buat, syair-syair yang dia buat, kalimat-kalimat yang dia buat, dia tuduhkan sebagai wahyu Allah. Bahwa syair, bahkan dia betul-betul seorang penyair. Nah, bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad betul-betul seorang penyair. Kenapa mereka berkata begitu? Karena mereka mengakui indahnya uslub gaya bahasa Al-Quran yang Nabi sampaikan itu. Mereka katakan kacau balau, enggak, oh kacau balau hasilnya karya luar biasa. Dikatakan Muhammad membuat-buatnya, oh iya mungkin karena dia memang seorang penyair. Akhirnya mereka menantang dengan satu kalimat, fal yatina bi ayatin, kalau engkau betul-betul Nabi ya Muhammad, maka datangkan kepada kami dengan satu mukjizat kama ursilal awwalun, sebagaimana nabi-nabi terdahulu sudah diberi mukjizat. Tuh Nabi Musa membelah laut, coba kau belah laut. Ya Muhammad, itu Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati, coba kau hidupkan orang mati. Lah kalau sudah mukjizat paling tinggi, untuk apa lagi mukjizat di bawahnya? Belum juga mereka beriman. Maka Al-Quran tidak, Allah tidak menjadikan Nabi Muhammad seperti Nabi lain menghadapi kaumnya dengan mukjizat yang aneh-aneh. Tapi Al-Quran itu sendiri yang menjadi mukjizat. Dengan cara apa? Tahaddiyat. Al-Quran menantang. Kalau engkau masih tidak yakin, kalian tidak yakin dengan Al-Quran, bikinlah 10 surat seperti Al-Quran ini. Ada nggak manusia yang mampu? Ternyata nggak ada yang sanggup. Tidak sanggup 10, bikinlah 1 surat saja. Tak ada juga yang sanggup. Bahkan di surah Al-Baqarah ayat 23 dikurangi lagi, bikinlah 1 surat dengan kualitas setengah dari surat Al-Quran. Kalau kalian sanggup, tidak usah sendirian, ajaklah penolong kalian selain Allah. Jika kalian mengaku bahwa kalian adalah dalam kebenaran. Jadi Al-Quran itu sendiri mukjizat. Memang Nabi SAW seorang Nabi yang tidak diperlihatkan secara fisik kegagahan beliau. Bahkan beliau mengalami luka-luka. Bahkan tidak jarang ketika berperang, ya kaki beliau berdarah, ya. Kemudian muka beliau kena gagang pedang sampai robek, sampai baret penipis beliau. Berbeda halnya dengan Nabi yang lain, diperlihatkan dengan tanda-tanda, sekali saja semua kaumnya musnah secara masif dengan banjir tsunami, dengan likuifaksi, gempa bumi, angin badai 7
malam 8 hari digulung di atas langit, dijatuhkan, dihempaskan di bawah karang, suatu karang yang cadas. Ya, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Ya, bahkan kalau nabi-nabi lain kaumnya membangkang, nabinya selamat, kaumnya binasa. Ya, dengan berbagai musibah. Tapi Nabi Muhammad SAW, ya, ketika kaumnya membangkang, beliau tetap bersabar, tidak diperangi dengan habis-habisan, ya, tidak ditimpakan bencana yang masif habis semuanya. Karena memang Nabi Muhammad SAW berdakwah mencerdaskan akal, sehingga orang-orang beriman dengan akalnya. Oh, benarlah yang disampaikan Nabi Muhammad. Dan lihatlah endingnya. Kalau di zaman Nabi-Nabi sebelumnya endingnya kaum yang durhaka, yang musyrik, yang maksiat, yang mencelakai Nabi itu habis dengan azab, maka lihatlah kesudahan ketika Nabi Muhammad SAW, kaumnya bukan habis dengan azab, tapi waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Kan endingnya berbeda, ya. Ending kaum Nabi Nuh habis, kaum Nabi Lut habis, ending kaum Nabi Syuaib habis dengan panas es krim ekstrim, ya, habis. Ending kaum Nabi, sebagian kaum Bani Israel habis, ya, ending ujungnya habis. Tapi ending kaum Nabi Muhammad apa? Berbondong-bondongnya manusia dari seantero Jazirah Arab masuk Islam, bahkan sedunia sampai sekarang. Coba kalau disamakan dengan nabi-nabi yang lain, Bu, endingnya kaum yang durhaka habis. Kira-kira Islam sampai di sini nggak? Ya, Bani semua habis, Pak, yang memerangi itu. Habis semua. Tinggal Nabi sendirian dengan istrinya. Ya, walau alam kita nggak tahu peristiwanya, tapi karena sudah terjadi kita sudah tahu akhirnya bahwa yang menjadi ketentuan Allah adalah kaumnya berbondong-bondong, umatnya berbondong-bondong masuk Islam. Sampai sekarang kita tercerahkan dengan Islam. Jadi kalau mau dibanding-bandingkan Nabi dengan yang lain, maka benarlah Nabi Muhammad itu asyraful anbiya, Nabi termulia dari semua para Nabi. Karena umatnya sampai akhir zaman tetap banyak dan beriman kepada Allah SWT. Berbeda kaum Nabi yang lain yang umatnya banyak dimusnahkan karena kesyirikan, kekufuran yang tiada tara. Orang-orang musyrik tidak henti yang menghina Nabi Muhammad. Qalu tilka idzan karbatun khasirah. Mereka berkata lagi, yang demikian itu kalau benar adanya berbangkit, adanya hisab, yang murka, yang kafir akan diazab, lalu yang taat akan dapat surga. Aduh, kalau begitu engkau yang untung ya Muhammad. Kami rugi ya, kami rugi. Gak apa-apa kalau kami rugi, engkau untung. Nah, mereka menghina. Ya, kalau memang nanti kiamat itu benar ada, kami dikembalikan hidup kembali, tilka idzan karratun khasirah. Bagi kami pengembalian itu rugi. Bagi engkau untung ya, gak apa-apa. Sambil muka mengejek, menghina Nabi. Sampai begitulah orang-orang yang ingkar hari akhir, Pak. Kalau kita dakwain sekarang, apa kata dia? Nanti kalau betul kiamat, ya nggak apa-apa, kami masuk neraka, kamu masuk surga semua, nggak apa-apa, kata dia. Nanti kami di neraka juga bisa gabungan dengan band luar negeri, band asing, ya, maka nanti konser di neraka, kata dia. Nah, sekarang baru disidang di dunia aja udah nangis-nangis dia, ya, udah melas-melas. Bagaimana kalau udah masuk neraka? Sekarang sedang disidang, ya. Sidang pertama hakimnya suruh dia untuk sidang berikutnya harus pakai baju sopan. Nah, baru akhirnya pakai baju sopan. Lagi sidang pakai baju tidak sopan untuk apa? Itulah, ya, manusia kalau ingkar hari akhir, baru saja diancam masuk penjara udah nangis-nangis. Udah. Nah, sekarang. Jadi perkara iman pada hari akhir itu sebenarnya tidak hanya karena yakin-yakin, itu logis semuanya. Asal dia mau belajar dalam Quran bahwa keimanan hari akhir itu sangat logis. Apa logikanya? Sangat gampang, kita sudah belajar di surah An-Nahl banyak. Bahkan gini aja, kata Allah, hal ata 'alal insani hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insan, apakah belum
jelas datang penjelasan kepada manusia. Hinum minad dahri, satu masa, satu waktu dahulu, lam yakun syai'an madhkura, dia belum disebut apa-apa, dia bukan siapa-siapa, dia nggak ada sama sekali. Sekarang ada. Saya mau tanya bapak sekalian, antum 100 tahun yang lalu siapa? Ibu-ibu, antum ketika 200 tahun yang lalu siapa? Siapa? Apa? Di mana? Bagaimana? Ayo, antum 100 tahun yang lalu bapak sekalian, siapa? Apa? Di mana? Bagaimana? Semua pertanyaan yang awalnya who, whom, where, why, semua lam yakun madhkura, lam yakun syai'an madhkura, sesuatu yang belum terdefinisi, iya kan? Siapa ibu-ibu 200 tahun yang lalu? Belum terdefinisi. Bahkan orang tua kita pun belum ada. Tapi sekarang ada, berarti adanya kita dari ketiadaan sebelumnya. Lalu nanti keberadaan kita di yaumil ba'tsi ketika berbangkit itu adalah keberadaan dari pernah ada. Ini sekarang di dunia tidak ada kan? Nanti yaumil ba'tsi berbangkit itu pernah ada di dunia lalu jadi ada. Sekarang kita saja secara fakta ada, ini ada nggak? Coba bapak ibu sekali cubit pahanya. Nah, ada kan? Sakit kan? Berarti ada. Bapak ibu ini ada dari sebelumnya ada atau belum ada? 100 tahun yang lalu belum ada. Sekarang ada, ini fakta. Jauh lebih gampang lagi untuk mengadakan diri kita ini nanti berbangkit dari pernah ada sekarang ini. Lam hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Justru tidak masuk akal lah orang yang mengatakan hari berbangkit itu tidak ada. Tapi orang kafir selalu menghina, qalu tilka idzan karratun khasirah. Lalu Allah bantah lagi mereka itu. Ya. Fa innama hiya zajratu wahidah. Sesungguhnya pengembalian itu kata Allah zajratu wahidah, perkara gampang. Ya, sekali tiup saja. Kalau tukang sulap tuh bim salah bim hambra kadabra. Padahal itu tipu menipu ya. Kalau Allah sekali tiup saja, innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Perkaranya bagi Allah gampang semuanya. Kalau Allah sudah ingin, Allah cukup kun jadi fayakun, ketika itu langsung jadi. Sangat gampang, begitu mudahnya bagi Allah SWT. Dan tiba-tiba manusia ingkar-ingkar itu, mereka di dunia bisa sombong, bisa apa? Faidahum bisahirah. Nanti tiba-tiba mereka panik, mereka kaget, tiba-tiba sudah di padang mahsyar. Walaupun antara matinya mereka dengan berbangkit di yaumil mahsyar nanti itu mungkin durasi bisa kita tidak tahu, mungkin 100 tahun, 200 tahun, bahkan 1000 tahun. Tapi nanti orang-orang yang ingkar dengan hari akhir ketika berbangkit, hidup kembali, mereka akan merasa apa? Yang mereka rasakan baru saja tadi sore saya mengingkari hari akhir, tiba-tiba sekarang saya sudah di padang mahsyar. Itu perasaan mereka Pak nanti Pak. Semua orang-orang ateis, orang-orang komunis yang tidak percaya Allah dan hari akhir, semuanya ya, semuanya bersama dengan pimpinannya Fir'aun itu, pas hari berbangkit nanti, faidahum bisahirah, mereka semua panik, tiba-tiba sudah berada di padang mahsyar. Baru saja kemarin ngomongin kiamat mustahil, hari berbangkit tidak ada, mana mungkin manusia sudah mati hidup kembali, baru belum kering air ludahnya ngomong itu, tahu-tahu mereka sudah di padang mahsyar. Itu perasaannya nanti. Faidahum bisahirah, tiba-tiba mereka sudah berada di padang mahsyar. Di saat itu semua manusia panik ketika berbangkit itu.
dengan kondisi yang bermacam-macam. Ada yang berbangkit ketika sesuai dengan saat matinya. Jadi kita mati bagaimana, bangkit begitu. Kalau ustaz lagi ceramah mati, pas berangkat tadi, masyarul muslimin rahimakumullah, lagi khutbah, bangkitnya nanti. Kalau dia sedang khutbah meninggal dunia, ya sedang sujud meninggal dunia, maka dia akan bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika berbangkit dia baca tasbih. Dia lagi sujud, dia baca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azumah. Dia bertasbih. Yang sedang haji umrah, labbaik Allahumma labbaik mulabbiyan, dia bertalbiyah meninggal dunia. Maka pas berbangkit, labbaik Allahumma labbaik. Walaupun saat mati itu dia ditiban benda keras karena gempa. Lagi sujud ketiban mati, lagi gempa. Ya. Tapi sebaliknya yang sudah maksiat, berbangkitnya saat itu. Dan mohon maaf, kata Nabi, mereka nanti yang berbangkit itu khufatan, uratan, ghurla, tidak bersandal, tidak disunat, dan tidak berpakaian alias telanjang persegi. Bayangkan tidak ada sendal, bayangkan tidak ada sendal itu pada saat matahari hanya 1 mil, semuanya panas terik. Sekarang aja kalau tidak ada hujan, terik panas ibu-ibu sekalian, jam 1:30 siang ibu ke jalan raya tanpa sendal, gimana? Melepuh kan? Padahal matahari jauh. Ya akhirnya nanti 1 mil tidak bersendal. Persis bangkit itu nanti kayak bayi tidak disunat dan tidak berpakaian. Kaget itu Ibu Aisyah, ya Rasulullah, kalau kita nanti tidak berpakaian bagaimana? Ayat dulu ba'duna ba'du, bukankah orang akan melihat kita nanti? Nah inilah wanita suci khawatir sekali ya. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, wahai Aisyah. Nabi manggil dengan Aisyah karena ini perkara penting. Biasa Nabi manggil Humairah, tapi ini perkara yang serius. Ya Aisyah, inna kamrun. Ya Aisyah, sesungguhnya perkara itu tidak seperti yang kau bayangkan. Semua manusia panik, jangankan orang lain, keluarga sendiri tidak akan perhatikan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, seorang akan menjauh dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, berlari menjauh dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banihi, menjauh dari istri dan anak-anaknya. Nah itu ya. Nanti berbagai orang pada lari menjauh dari kerabatnya. Takut apa? Takut berbagi pahala. Jadi semua manusia itu pelit, sedermawan apapun di dunia, ya dia pelit, takut pahalanya diambil yang lain. Nah itu sebagian besar sudah kita sampaikan saat kita menyampaikan tafsir surat An-Naba. Baik, sampai ayat 14 selesai sudah bagian awal dari surah An-Naba. Yang pertama sumpah Allah dan malaikat, itu sumpah, jawab sumpahnya dari ayat 6 sampai 14, jawabul qasam. Ya, kenapa Allah bersumpah demi malaikat pencabut nyawa? Kenapa Allah bersumpah dengan malaikat yang berlari, berpindah sangat cepat, malaikat yang mengatur semua urusan, untuk menjawab bagaimana ngeri dan dahsyatnya hari kiamat. Saya kembalikan ke moderator, waktu masih ada, silakan kalau ada tanya jawab. Selanjutnya ada pengumuman, tadi anak-anak kita tampil diantaranya membawa marawis. Nah ini anak-anak ini sudah diundang keluar untuk tampil acara pernikahan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada agenda boleh undang anak-anak untuk daripada dangdutan Bu, ya kan? Ya marawis lah. Enggak mahal Pak. Marawis anak-anak enggak mahal, bebas ya. Ucapan terima kasih juga enggak apa-apa. Ya bayarannya. Kalau dangdutan gimana? Sewa alat, sewa ini, penyanyinya, artis. Jadi bingung Ustaz Bara, disuruh khutbah nikah, ceramah nikah, ada dangdutannya, isi apa enggak, isi apa enggak.
Kalau ini isi aja di Marawis. Bahkan para pemainnya ini semuanya hafiz 30 juz. Tuh. Kita ada agenda apa nikahan, apa akikah, atau yang lain syukuran. Ada Marawis, pemainnya hafiz Quran, barokah enggak? Barokah. Dan mereka bisa semua nih. Kalau baca Quran, nanti orang lain tahu-tahu berhalangan karena hujan, kena macet, yang qorinya nggak datang. Ini pemain-pemain Marawis bisa qori, bisa tilawah, bahkan ceramah sudah setiap hari ceramah. Kita tiap hari Jumat, khutbah Jumat, mereka ganti-gantian nanti setiap pada asar kultum, tiap hari mereka itu kultum mereka. Nah kebetulan ustadznya berhalangan, bisa juga mereka sebagai badalnya. Pokoknya serbaguna dah ya. Jadi kalau ngundang santri ini enak lah, aman, soal bayaran nggak masalah, yang penting kasih makan enak aja. Kasih makan enak udah ya, nanti udah makan enak mereka ngantuk tinggal tidur. Bebas ya, silakan. Kalau ada yang berkeinginan ya sebagai salah satu sarana mereka untuk membina mental juga ya, untuk hiburan islami. Insya Allah tidak ada lagu porno, tidak ada lagu yang isinya kontennya maksiat, insya Allah ya, salawat. Bahkan ada nazom balaghah atau kitab yang dilakukan. Insya Allah ini positif ya. Silakan nanti akikahan, apa yang nikahan, undang Marawis kita. Untuk laki-laki ada grupnya, untuk perempuan ada grupnya, dan nggak dicampur-campur. Kalau bapak acaranya agak malaman, yang laki-laki, yang pagian, yang perempuan, terserah sesuai dengan kebutuhan. Silakan bisa menghubungi saya atau yang lain yang ingin mengadakan agenda-agenda. Marawisnya sekaligus bisa pakai, Ustadz pakai semuanya dibagi, bisa. Nanti yang ceramahnya saya, yang ceramah atau Ustadz Bara atau Ustadz Fauzi, banyak ustadz-ustadz ini, ustazah juga banyak. Yang baca Quran ada dari santri, ada santriwati. Yang tilawah bisa juga. Musola sekitarnya butuh khutbah, ada khotibnya. Butuh untuk imam tarawih, insya Allah siap, hafiz semua ya, hafiz 30 juz. Nah yang main-main Marawis itu juga hafiz. Mereka kita tidak suruh untuk condong kepada Marawis kecuali mereka sudah hafal 30 juz. Tidak boleh. Dulu saya tolak, orang kasih seperangkat alat Marawis saya tolak waktu masih di sana, belum ada ini. Jangan sampai gara-gara Marawis condongnya udah Marawis tidak Al-Quran. Ada jenderal ngasih kita seperangkat drum band, alat drum band waktu itu, dan kita masih di sana aja menumpuk. Saya bilang terima kasih Pak Jenderal. Yang pertama masalahnya adalah santri ini kalau udah kena drum band nanti condong kepada drum band dan udah hafal Quran. Yang kedua, kalau drum band mau latihan di mana? Terganggu semua tetangga ini, nggak ada lapangan, nggak apa. Masa kita harus bawa santri dulu kemana ujung kulon yang tidak ada orang baru latihan di sana? Repot. Coba sih, mendingan mentahnya aja dah. Kalau mau bantu, ada ya Pak Jenderal. Pada umumnya mereka maklum ketika kita nolak. Nah sekarang kita syaratkan mereka boleh kembangkan bakat seninya, tetapi dengan syarat tetap islami. Yang kedua, tetap menjaga hafalan Qurannya. Jadi kalau mereka gara-gara ini lupa hafal Quran, kita eliminasi, nggak boleh lagi ada. Pokoknya Al-Quran tetap nomor 1, nggak boleh dikalahkan dengan yang lain. Ya, itu. Nah, silakan ya, ini promo dulu sambil nunggu yang nanya. Silakan kalau nanya. Baca ya di WA grup itu ada yang menyebutkan begini. Sekarang banyak sekali umat Islam yang berlomba-lomba membangun masjid yang megah, tapi lupa bahwa lingkungan sekitarnya banyak yang miskin, yang fakir, dan kemudian menyalahkan para kaum duafa itu yang kemudian karena mereka susah akhirnya mereka berpindah agama. Bagaimana tanggapan Ustaz perihal itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus jawab ya, sambil yang lain mau bertanya persiapkan. Ada fenomena orang dalam tanda kutip menyalahkan kita berlomba-lomba membangun masjid yang megah, sementara banyak orang miskin tidak dipedulikan.
Mungkin ada benarnya itu. Bahkan jangan sampai keinginan kita untuk berhablum minallah, kepentingan pribadi, lalu kita melupakan hablum minannas. Misalnya kita sudah pernah haji sekali, dan kita sudah pernah umroh pula, tahu-tahu ingin umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Nabi Muhammad SAW haji cuma sekali, umroh cuma 2 kali. Nabi Muhammad, para sahabat juga. Apa masalahnya Nabi mau umroh 10 kali, 100 kali? Nggak ada masalah. Beliau mencontohkan, ya kalau ada dana umroh sekitar 25 juta, sekarang 28 juta, tetangga kita kelaparan, nggak boleh kita umroh. Ya, itu pertama, itu satu hal. Tapi membangun masjid yang megah dan luas itu keharusan. Justru kalau ada rumah yang lebih indah daripada masjid di satu lingkungan, itu tanda masyarakatnya tidak beriman. Ada rumah yang lebih bagus dari masjid. Harusnya masjid adalah bangunan terindah dari semua bangunan yang ada. Lalu kenapa disalahkan orang bangun masjid lupa dengan orang yang susah? Pertanyaannya, orang yang susah itu aktif nggak ke masjid? Jangan-jangan sudah susah tidak aktif ke masjid. Seandainya yang susah itu aktif ke masjid, pasti terbuka rezekinya. Banyak jemaah yang tahu dia butuh, banyak orang yang bingung kemana zakatnya, pasti ke dia. Nah problemnya, bangun masjid indah-indah, lalu banyak yang susah kelaparan. Kita tanya dulu, yang susah kelaparan itu ke masjid tidak? Bahkan ini maaf kejadian bukan sekarang, tapi dulu banjir dahsyat Jabodetabek. Kami termasuk memberi dana untuk mereka. Pas kita bagikan Jumat, azan Jumat, mereka ngungsinya bahkan di masjid. Ngungsinya itu di masjid, korban banjir itu. Pas Jumatan bilang, Pak ayo Jumatan. Apa jawab mereka? Ustaz aja dah, Allah juga tahu kita sedang musibah. Bayangkan kena musibah, rumah hanyut, ngungsi di masjid, Jumatan tidak sholat, tapi ngaku muslim. Mereka susah sendiri, udahlah susah di dunia kena musibah. Apa akibatnya tidak sholat Jumat? Kalau mazhab Syafi'i 3 kali berturut-turut jadi kafir dia. Nah, jangan disalahkan orang bikin masjid, akibatnya banyak orang susah jadi murtad. Lah mungkin mereka sudah murtad sebelumnya dengan tidak sholat itu. Kalau mereka sholat, memakmurkan masjid, apalagi laki-laki, mustahil mereka kelaparan, mustahil. Saya katakan mustahil kenapa? Karena di masjid itulah banyak penggalangan dana untuk bencana, untuk musibah. Gak mungkin orang kirimkan bantuan bertonton ke Cianjur sementara di dekat musola itu ada yang kelaparan, gak mungkin. Pasti yang di musola kelaparan duluan dibantu. Nah, jadi jangan salahkan orang bikin masjid bagus-bagus. Apalagi masjid bagus bantuan dari Qatar, seperti masjid Pak Jokowi dikasih hadiah itu. Ya kan bukan dari uang rakyat sana, ya wajarlah masjidnya bagus. Lalu masyarakat yang miskin belum terbantukan, ya bukan dari uang mana. Bahkan sekarang masjid-masjid itu banyak memberi makan. Habis pengajian subuh makan, habis pengajian subuh Ahad, subuh Sabtu makan, habis Jumatan makan. Coba kalau orang miskin aktif ke masjid, mereka dari Jumat, subuh Sabtu, subuh Minggu udah terjamin tuh makan mereka itu. Kenyang lah pokoknya. Dari sisi makan dulu dah, belum nanti perbaikan rumah, ya bisalah dibantu. Dan diantara jemaah masjid itu ada orang dermawan, tapi nggak mau kelihatan. Dia lihat nih jemaah ini datang terus, pas dia ikutin, oh rumahnya reot, diam-diam dia bantu. Banyak orang-orang dermawan yang tidak mau diketahui, bahkan dia bantu orang lewat orang lain. Nah, jadi jangan salahkan orang bikin masjid bagus-bagus, sementara tetangga masjid lapar-lapar, miskin-miskin, lalu mereka cenderung ke kemurtadan. Memang dia kadang-kadang sudah murtad sebelum masjid dibangun barangkali, jarang sholat, jarang.
Ya, nah, tapi kalau pribadi mau umroh, mau haji sudah yang ketiga kali, benar, lebih baik batalkan umroh, batalkan haji, uangnya untuk bantu fakir miskin. Jadi nanti kalau tetap dipaksakan umroh juga yang ketiga kali sementara orang kelaparan, bisa jadi umrohnya penyembah setan. Nah, bisa aja 2 kali cuma umroh, haji cuma sekali. Ya, tapi kalau untuk masjid haruslah, masjid harus menjadikan tempat yang paling nyaman, bahkan lebih nyaman dari rumah sendiri. Ya, jangan sampai nanti kita dapat di masjid, biarkan jemaah ke sana, pas ke WC-nya baunya tengik, nggak ada yang rawat, nggak ada dana. Jadi bikin orang betah di masjid. Yang miskin-miskin tadi, kalau masjidnya bagus, sudah ke masjid aja lah. Ya, sambil ngobrol nggak apa-apa, karena di masjid itu sekarang berfungsi pengumpulan zakat. Banyak masjid-masjid berfungsi ngumpulin zakat, apalagi Ramadan. Nah, pastilah pengurus masjid memberikan zakat kepada yang paling mereka kenal dulu. Yang mereka paling kenal itu yang sering ke masjid di antara orang-orang miskin. Ya Bu ya. Nah, saya tidak berani menyalahkan orang bangun masjid bagus-bagus. Kalau dia sudah keluarin zakat, sudah kewajiban, lalu dia bikin masjid, ya baguslah. Nah, tapi kalau di matanya, di depan matanya ada orang miskin, misalnya mau bantu masjid 100 juta, ya sisihkanlah 30% buat fakir miskin. Ingin bertanya, kriteria seperti apa orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi? Ada 2 dalam hadis. Orang dapat syafaat dari Nabi ya. Kalau syafaat yang lain ada syafaat kecil. Di antara syafaat kecil itu dari puasa yang kita rutin laksanakan, menjaga sampai dawa, tidak batal-batal puasa sunnah. Apakah sunnah Senin Kamis, apakah sunnah Daud, apakah sunnah yang lain-lain. Tapi dengan syarat puasa wajib nggak tinggal. Syafaat kecil itu termasuk syafaat Quran. Ya, orang yang hafiz Quran menjaga hafalannya, itu orang tuanya dapat syafaat, mendapatkan kemuliaan, mahkota dan jubah kebesaran di surga, dan memberi syafaat 10 keluarganya. Itu syafaat kecil, termasuk syafaat para nabi kepada umat-umatnya, bukan Nabi Muhammad. Nah, syafaat terbesar syafaat uzma, syafaat yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad. 1, kalau disebut nama Nabi, mereka berselawat. Saya sudah sebut nama Nabi berkali-kali tadi. Belum dengar salawat. Mungkin ibu-ibu bahwasanya bersalawat ya dalam hati. Tapi sebaiknya memang dijaharkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Salawat bisa dengan berbagai redaksi. Dengan fi'il amar, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan fi'il madi, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan fi'il mudhari yusallu. Bisa dengan isim jumlah ismiyah as-salatu wassalamu ala asrofil anbiya, bisa. Redaksi salawat bebas. Yang kedua, selalulah berdoa setelah azan. Kata Nabi, man da'a, barang siapa yang berdoa setelah azan dengan bacaan Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qaimah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak atas syafaatku di hari kiamat. Nah, itu kalau dalam hadis ya 2. Selalulah sering-sering berselawat kepada Nabi. Yang kedua, baca doa setelah azan. Itu ya. Selebihnya apa ya, amal soleh yang terkait menjalankan sunnah Rasul itu juga mendapatkan syafaat. Oke, sudah lain. Bapak Ibu ada apa ya? Oke, kalau tidak ada cukup ya. Nanti sebelum saya akhiri ada satu tambahan pengumuman untuk hari Selasa pertama dan hari Selasa ketiga pada zuhur ada pengajian lagi di pondok ini, di masjid ini.
yang ingin ikut boleh, karena temanya ini pengajian untuk guru-guru Qurani, tapi terbuka juga untuk umum. Nah, jadi yang mau full di sini tiap Selasa bisa. Enggak Selasa ketiga dan Selasa pertama dan ketiga ya. Selasa pertama, Selasa ketiga, ba'da zuhur atau zuhur di sini disiapkan makan siang. Mungkin sebelum zuhur makan siangnya. Nanti setelah zuhur ada pengajian. Dan yang dipelajari adalah ilmu faraid secara mendalam. Insyaallah. Tiap Selasa pertama, Selasa ketiga pengajian offline dan online untuk luar kota. Karena Bait Qurani ada di berbagai provinsi, ada di Aceh, ada di Bukit Tinggi, ada di Bengkulu, ada di Banjarmasin, ada di Papua, ada di NTT, dan di Jabodetabek ada di Cinangka, Cibinong, Ciputat, ada di Ciater, ada di BSD di 2 titik, di BSD Baitul Hikmah, di BSD Al Ikhlas. Nah itu online, mereka online. Jadi yang di sini Ciputat offline dan dibuka untuk umum. Nah, siapa yang ingin silakan siapkan pertanyaannya terkait dengan faraid, ilmu pembagian waris Islam. Insyaallah dimulai hari ini, jadi setiap Selasa pertama dan Selasa ketiga. Ya silakan yang mau menambah ilmu silakan. Terima kasih, ini dari saya, mohon maaf. Insya Allah kita mulai pada Selasa depan tema yang lebih seru, yaitu perhelatan antara Nabi Musa versus Fir'aun. Kita akan sampaikan kisahnya itu dari awal kelahiran Nabi Musa sampai tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Kalau sejarah insya Allah lebih enak ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.